Halo teman-teman semua, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan topik Value at Risk and Expected Shortfall. Apa definisi dari value at risk? Value at risk itu sebenarnya adalah seberapa besar ya, itu kerugian yang paling maksimum ya, yang tidak akan dilebihi dalam confidence level tertentu dan juga untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Coba kita lihat ke definisinya. Nah, jadi pertanyaan yang bisa diajukan ya di dalam VAR itu adalah what loss level is such that we are X% confident it will not be exceeded in N business days ya. Jadi di sini ada tiga parameter yang penting ya. Tiga variabel itu adalah loss level yang tidak akan dilebihi, jadi kerugiannya, tingkat kerugian yang tidak akan dilebihi, kemudian confidence level, kemudian N business days ya. Nah, inilah yang kita definisikan, kita maksudkan dengan VAR. Kemudian apa sih sebenarnya kegunaan daripada VAR ini, value at risk? Nah, value at risk ini sebenarnya adalah merupakan satu ukuran resiko di mana regulator memakai ukuran ini untuk mewajibkan ya, baik itu bank ataupun institusi keuangan untuk modal ya minimum yang harus disediakan untuk menghadapi resiko pasar atau resiko kredit atau resiko operasional. Nah, jadi regulator biasanya sudah memakai VAR ini ya untuk mengkalkulasi modal yang harus disediakan oleh bank ataupun institusi keuangan dalam menghadapi ya resiko. Nah, saya kasih contoh ya. Satu contoh adalah untuk menghadapi resiko pasar, maka regulator telah mewajibkan bank untuk menyediakan modal ya yang bisa bertahan selama 10 hari ya. Jadi dan tingkat confidence levelnya adalah 99%. The market risk capital has been based on a 10-day VAR estimated where the confidence level is 99%. Nah, kalau untuk credit risk dan operational risk, itu capital yang modal yang harus disediakan oleh bank atau institusi keuangan adalah berdasarkan confidence level 99,9% VAR dan untuk jangka waktu setahun. Jadi credit risk and operational risk capital are based on a 1 year 99.9% VAR. Oke ya. Nah, keuntungan atau kelebihan dari VAR itu apa sih? Jadi sederhana ya. Ini merupakan ukuran yang penting yang bisa menangkap aspek risiko ya dalam satu angka. Jadi mudah dimengerti dan sederhana ya. Jadi pertanyaannya adalah how bad can things get? Nah, ini contoh-contohnya ada di buku, ada di halaman 257, bisa dilihat nanti. Sekalian nanti bisa kita latihan soal ya. Nah, kemudian ada hal penting ya yang perlu saya tegaskan di sini. VAR itu kalau kita merubah confidence levelnya, maka nilainya juga akan berubah ya. Nah, demikian juga kalau jangka waktunya itu berubah, maka nilai VAR-nya juga akan berubah. Ya, nanti itu ada rumusnya. Sekalian saya akan menunjukkan dengan contoh soal ya, karena itu ada hitungan-hitungannya. Nah, ini contoh-contohnya ya.
Oke. Nah, kemudian apa sih perbedaan daripada VAR dengan expected shortfall? Nah, ini berdasarkan itu coherence ya, risk theory ya. Jadi expected shortfall itu memenuhi 4 ya dari properties ini. Tetapi nah ini coherent risk measure ya. Nah, coherent risk measure ini adalah teori yang mengatakan bahwa jika kita mau mengurangi resiko ya dari suatu portofolio, nah itu bisa kita lakukan dengan menambahkan modal ya ke dalam portofolio kita. Jadi properties of coherent risk measure. Nah, yang pertama adalah if one portfolio always produce a worse outcome than another, its risk measure should be greater. Ya. Jadi kalau hasil portofolio itu selalu lebih jelek daripada portofolio yang lain, berarti risiko yang ada di portofolio itu mestinya sih lebih besar ya. High risk high return. Tapi return itu bisa aja negatif ya. Nah, kemudian properties yang kedua adalah if we add an amount of cash, nah ini uang tunai ya, K, kita tambahkan ke dalam portofolio kita, maka ukuran resikonya akan turun sebesar K ya. Kemudian yang ketiga, changing the size of a portfolio by lambda should result in the risk measure being multiplied by lambda. Nah, dan yang terakhir adalah the risk measure for two portfolio after they have been merged should be no greater than the sum of their risk measures before they were merged. Oke. Nah, untuk VAR hanya memenuhi 3 ya dari coherent risk measure itu, tidak memenuhi yang keempat, tetapi expected shortfall itu memenuhi keempat ya sifat atau properties dari coherent risk measure. Jadi seperti tadi ini gambarnya. Nah, kedua grafik ini distribusi ini menunjukkan VAR yang sama, tetapi di tailnya kita bisa lihat itu expected shortfall-nya itu berbeda ya. Oke, baik. Ya, itulah yang nah ini ya. Ini kalau kita mempertimbangkan risiko, maka bisa kita tambahkan standar deviasi ya ke dalam VAR maupun ke expected shortfall-nya. Nah, ini yang tadi saya utarakan mengenai merubah ya jangka waktunya. Jadi ketika 1 hari VAR udah kita estimasi nilainya berapa, kalau kita merubah jangka waktunya ke T-day VAR, itu sama dengan 1 day VAR dikali dengan akar T ya. Demikian juga untuk T-day expected shortfall, sama dengan 1 day expected shortfall dikali dengan akar T ya. Jadi kalau kita merubah time horizon, berarti kalau 1 hari VAR itu kita dapat 10 juta rupiah ya, kerugian maksimum yang bisa ditanggung untuk menghadapi resiko pasar, katakanlah dalam tingkat confidence levelnya 99% dan untuk 10 hari ya. Nah, kalau kita mau merubah ke 30 hari VAR, maka itu sama dengan VAR-nya yang udah kita estimasi untuk 1 hari dikalikan dengan akar 30 ya, dan seterusnya. Kemudian untuk tingkat confidence level, nah itu juga tadi seperti saya udah katakan, itu bisa kita cek ya dari Z-table ya. Nah, itu nanti akan saya perjelas di dalam latihan soal ya. Dan kemudian untuk VAR-nya kalau kita mau menjumlahkan, nah untuk aset-aset di dalam portofolio kita itu VAR totalnya itu sama dengan akar dari penjumlahan ya. Katakanlah di dalam portofolio kita itu ada 2 aset, VAR aset pertama dikali dengan VAR aset kedua, nah itu semua dijumlahkan,
kemudian dikalikan dengan coefficient of correlation-nya, ya, untuk kerugian dari I and J segment, ya. Jadi ketika VAR itu kita mau mengukur, ya, estimasi berapa sih VAR total, katakanlah kita ada 2 segmen, ya, VAR untuk segmen I dan juga VAR untuk segmen J. Nah, itu kita jumlahkan seperti itu, ya, kemudian dikalikan dengan coefficient of correlation, ya. Nah, ini mengukur marginal VAR, ya, incremental VAR, dan juga komponen VAR. Nah, yang terakhir, komponen VAR itu kalau diestimasi itu hampir sama, ya, secara aproksimasi dengan incremental VAR. Nah, kemudian total VAR itu adalah penjumlahan dari komponen VAR. Nah, ini sesuai dengan Euler's theorem, ya. Nah, komponen VAR itu mempunyai cara, ya, yang tepat, ya, untuk mengalokasikan nilai VAR ke aktivitas-aktivitas yang berbeda. Jadi komponen VAR itu ukuran yang bisa kita pakai jika kita mau mengalokasikan, ya, nilai VAR ke aktivitas-aktivitas yang berbeda. Ya, saya rasa hari ini sampai di sini dulu. Kita akan latihan soal. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Sekian dan terima kasih.